Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin fa in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafu Allahu rabbal alamin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama yauma arafah min Dzulhijjati kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sanatan wa katabahu minal qanitin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang seiman dan seakidah, mari kita sama-sama bertakwa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat takwa ini adalah sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Di samping itu juga kita tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa panji-panji Islam ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah demi untuk keselamatan umat manusia pada umumnya dan khususnya keselamatan kita selaku umatnya, yakni umat Islam, supaya dapat hidup selamat berbahagia dunia wal akhirat. Hadirin yang berbahagia, kalau saudara-saudara kita yang mampu ada kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji, telah berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah, maka pada saat sekarang ini mereka sedang berkumpul di padang Arafah untuk akan berangkat besok ke tempat masing-masing mereka untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, bagi kita yang belum mampu atau belum ada kesempatan untuk pergi ke tanah suci Makkahul Mukarramah tersebut, belum ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita dianjurkan untuk berkorban di tempat kita masing-masing. Korban yang akan kita laksanakan bukan toh syariat yang baru, syariat yang semenjak nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam sudah dimunculkan di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 27 dan ayat 28, sebagaimana khutbah di awal khutbah kita pada saat ini. Watlu 'alaihim naba'ana Adam bil haqqi idz qaraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa la yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulakna. Yang maksudnya, dan ceritakanlah kepada umatmu ya Muhammad terhadap mereka peristiwa dua putra Nabi Adam dengan sebenarnya. Il qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Seketika mereka mempersembahkan korban mereka berdua, fataqabbala min ahadihima, maka diterima salah satu di antara yang dua tersebut, yakni si Habil. Wa lam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak diterima korban yang lain, artinya si Qabil. Qala la aqtulanak, berkata si Qabil terhadap adiknya. Bagaimana katanya? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Kata Qabil, qala la'aqtulannak. Berkata dia, sungguh aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata si Habil bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah ataupun korban daripada orang-orang yang bertakwa. Bukan dari yang lain-lain, bukan dari kekayaan, bukan dari semua yang lain, tetapi adalah dari hati yang takwa kaum muslimin hadirin yang berbahagia. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafu Allahu rabbul alamin. Sungguh apabila engkau akan menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, kata si Habil, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafu Allahu rabbul alamin. Sungguh aku tidak akan menggerakkan kedua tanganku untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Tuhan seluruh semesta alam. Ini sejarah menyatakan bahwa sesungguhnya korban itu semenjak Nabi Adam dahulu kala sudah dianjurkan berkorban kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Maka dari itu bagi kita berkesempatan pada saat ini 2 hari lagi lebih kurang kita akan melaksanakan korban. Apa gunanya korban? Pernah Nabi Daud bertanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, korban yang dilaksanakan umat Nabi Muhammad itu, apakah pahala yang engkau berikan terhadap mereka? Wahai Adam, supaya engkau tahu mengerti tentang korban yang akan dilaksanakan oleh umat Muhammad tersebut, setiap bulunya mendapat dia pahala 10. Setiap tetesannya itu diciptakan Allah satu malaikat. Malaikat itu berapa besarnya? Kakinya terpijak di bumi yang 7. Kepalanya terpunjam ke aras Allah Subhanahu wa taala. Begitulah malaikat yang besar untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi darah korban yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad yang melaksanakan pada saat ini. Ini yang ditanyakan oleh Nabi Daud di dalam kitabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, perbanyaklah korban. Berapa kemampuan kita? Ada seorang yang bernama Abid, kehidupannya makan pagi sore tidak ada, makan sore pagi tidak ada, tetapi dia tidak absen setiap tahun untuk berkorban kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Coba renungkan sangat ini. Zaman sekarang ini hampir tidak ada manusia yang tidak mampu untuk berkorban. Maka laksanakanlah wahai kaum muslimin selaku kita umat Nabi Muhammad, pengikut Rasulullah, untuk berkorban. Maka insya Allah mudah-mudahan akan beberapa hari lagi atau 2 hari lagi mudah-mudahan kita akan melaksanakan korban tersebut. Dan sesudah itu lagi, bagaimana pula fungsi daripada korban tersebut yang dibicarakan oleh Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kegunaannya ya Allah. Wahai Daud, bahwa sesungguhnya korban yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad tersebut adalah sebagai kendaraannya nanti di yaumil kiamat. Dan sesudah itu lagi, setiap bulunya itu, 1 bulu mendatangkan pahala 10, menghapuskan dosa 10, keburukan yang 10. Begitu besar nilai korban yang kita laksanakan kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Maka dari itu bersiaplah untuk melaksanakan korban tersebut. Sayyidina Ali menyatakan, setiap orang yang akan pergi untuk membeli korban tersebut, setiap langkahnya itu mendapat 10 pahala dan 10 dihapuskan dosanya. Dan setiap lembaran kertas yang diberikan kepada orang dapat membeli binatang tersebut diberikan pahala 700 kali ganda. Coba bayangkan dan coba renungkan kaum muslimin hadirin yang berbahagia, betapa besar nilai pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW khusus. Tetapi umat yang dahulu tidak seperti demikian. Berapa yang dikorbankan, sekianlah pahalanya. Tetapi bagi kita umat Nabi Muhammad, karena permohonan Rasulullah SAW yang kita cintai, beliau lebih cinta kepada kita daripada ibu bapak kita masing-masing. Sehingganya beliau bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, umatku kecil-kecil, maka berlipat gandakanlah apa yang diamalkan oleh mereka, sehingganya manusia yang akan meninggalkan alam dunia ini
Malaikat itu 4 malaikat masuk ke dalam tubuh manusia. Tubuh yang pertama masuk dari telapak kaki sampai lutut, memeras rohnya supaya keluar. Dari lutut sampai pusat diperas oleh malaikat roh itu supaya keluar. Keluar yang kedua itu, masuk yang ketiga, diperas oleh malaikat tersebut sampai kerongkongan. Keluar yang malaikat itu lagi. Sesudah itu masuk yang keempat. Di sini adalah tidak bisa lagi malaikat itu mencabut roh sampai ke kerongkongan kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Bagaimana sebab tidak bisa? Disebabkan amal yang dikerjakan mereka itu. Karena manusia itu kalau dia baik amalnya, malaikat Jibril datang, wahai umat Muhammad, ini tempatmu. Kalau kamu baik, ini tempatmu. Di saat itulah roh keluar ke muslimin hadirin yang berbahagia. Karena film itu sudah difilmkan oleh Jibril kepada umat Nabi Muhammad, tempatnya di dalam surga. Dan sesudah itu lagi, orang yang kafir non-Islam begitu juga. Karena film itu di sayap kiri kanan Jibril. Jibril menyembangkan sayapnya untuk orang kafir. Kelihatan di dalam sayapnya itu belenggu atau kalajengking, ular, dan segala macam azab yang dilihatkan oleh Jibril kepada orang yang kafir tersebut. Maka keluar pulalah mereka itu mengejar roh tempatnya itu. Dia takut di dalam tubuh, dia keluar dengan sendirinya. Begitulah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia nanti di saat akan mati. Apa sebab? Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, bagaimanakah sakit mati itu ya Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Wahai ya Allah, sakit mati itu rasakan kambing yang dikupas hidup-hidup." Kalau saya perhatikan di pasar Dayung ini, saya ke pasar Dayung melihat orang potong ayam, taubahnya seperti manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sudah ditimbang, ibaratkan timbangan amal, sudah itu dipotong, sudah itu dimasukkan ke dalam tong, sesudah itu dimasukkan ke dalam air panas. Orang yang memotong tidak merasa sakit, tidak merasa sedih. Bagaimana penderitaan ayam yang dilihat itu tidak merasakan orang yang memotongnya, orang yang menyiksanya, orang yang mengupasnya, orang yang memotong-motong demikian rupa. Tetapi malaikat begitu juga nanti terhadap manusia yang durhaka, ditimbang amal ibadah yang dilaksanakannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dipotong-potong dan dilemparkan ke dalam neraka. Berapa jauhnya? 73 tahun baru sampai ke dasar lautan api neraka. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Berapa dalam neraka tersebut harus kita pahami. Supaya kita dapat selamat berbahagia dunia dan akhirat, maka beramallah dengan amal yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita dapat selamat hidup berbahagia dunia dan akhirat. Bacalah korban, laksanakanlah korban. Bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana syarat puasa, bagaimana syarat salat sembahyang, salat dan sebagainya, supaya kita dapat hidup selamat berbahagia dunia dan akhirat. Tetapi kalau tidak ada ilmunya, kosong lompong, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun salat tunggal kaji sore, tetapi ilmunya tidak ada. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli harus diadakan, ditanam lubuk hati kita masing-masing, supaya kita dapat hidup selamat berbahagia dunia dan akhirat. Di dalam hidup pelajar, walaupun tidak dapat, amal kita diterima terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat adalah menuntut ilmu, cari ilmunya, cari gurunya. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana kata Rasulullah, kun aliman au mutana'aliman au samian fatuh wala takun ramian fatuh dik. Jadilah engkau orang yang mengajar, jadilah engkau orang yang mendengar, jadilah engkau orang belajar. Fala takun ramian, maka jangan engkau menjadi orang yang keempat. Jadilah engkau orang yang alim, mengajar. Jadilah engkau orang yang belajar, jadi santri. Jadilah engkau orang yang mendengar, supaya dapat hidup selama berbahagia. Akhirat, pakai yang 4
Tiga sebut kaum muslimin hadirin yang berbahagia supaya kita sukses hidup dunia wa akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bina'il hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nazzala al-kitaba wal furqana mubasysyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Man sama yaumal rahmati min zilhijjati kataballahu ta'ala siyama sittatina sanatan wa katabahu minal qanitin. Maksud hadis kaum muslimin hari ini yang berbahagia, Rasulullah menyatakan man sama yaumal arafah, siapa yang berpuasa hari Arafah tersebut atau 9 Zulhijjah besok, kata Rasulullah, Allah menuliskan untuknya pahala puasa 60 tahun. Dan sesudah itu lagi wa katabahu minal qanitin, dan juga dia dituliskan sebagai manusia yang taat beragama. Maka dari itu kaum muslimin hadirin yang berbahagia, laksanakanlah puasa hari Arafah besok pagi, insyaallah kita berhari raya hari Minggu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat lil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina ila siratal mustaqim wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal fuqara'i wal masakin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.